Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Supini dengan NIM 2311067 akan menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang ada di guru PAI. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah orientasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Yang ada pada guru PAI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan seseorang, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki berkenaan dengan tugas, jabatan, maupun profesinya. Jadi, kompetensi guru adalah kecakapan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia, sebagaimana tujuan dari pendidikan. Kompetensi ini akan menjadi tuntutan dasar bagi seorang guru. Langsung saja di sini ada 6 kompetensi guru pendidikan agama Islam. Sama halnya dengan profesi lain, guru pun membutuhkan sejumlah pengetahuan, metode, kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, guru harus memiliki kompetensi yang lebih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ada 6 bidang kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada kompetensi pribadi. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah seorang guru PAI diharapkan memiliki kemampuan mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kompetensi pedagogik ini meliputi memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, serta mengembangkan peserta didik. Terus yang kedua, kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi ini adalah seorang guru dituntun memiliki kepribadian yang baik karena di samping mengajarkan ilmu, guru juga harus membimbing dan membina anak didiknya. Perbuatan dan tingkah lakunya lah yang dapat dijadikan sebagai teladan. Artinya, seorang guru harus memiliki budi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, guru juga harus bersikap yang terbaik dan konsekuen terhadap perkataan dan juga perbuatannya, karena guru adalah figur sentral yang akan dicontoh dan diteladani oleh anak didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara yang konsisten dengan profesinya. Demikian pula lah yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam sebagai pribadi yang menghambakan diri kepada Allah dan sebagai warga negara yang mengembankan amanat untuk melaksanakan profesi sebaik-baiknya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah masalah utama pekerjaan profesi adalah interaksi dan juga konsekuensi jabatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Setiap guru harus memahami fungsinya karena sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan berbuat dalam memenuhi tugasnya sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Pengetahuan dan kemampuan tentang kompetensi guru akan mendasari pola kegiatannya dalam menunaikan profesi guru. Seorang guru pendidikan agama Islam sebagai guru yang mempunyai profesionalisme di bidangnya, artinya dapat menguasai betul seluk-beluk pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki karakteristik tersendiri dibanding mata pelajaran lain karena pendidikan agama Islam mengajarkan isi ajaran itu sendiri. Kompetensi profesionalisme ini meliputi mampu menguasai bidang-bidang studi, mengelola program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu mengelola dan menggunakan media pembelajaran, mampu memahami prestasi belajar mengajar, mampu memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, berani mengambil keputusan, memahami kurikulum dan perkembangannya, mampu bekerja terencana dan terprogram, dan mampu menggunakan waktu secara tepat. Terus yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah tidak hanya bertanggung jawab di dalam kelas, tetapi juga harus mewarnai perkembangan anak didik di luar kelas. Guru bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan, tetapi
juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Guru pendidikan agama Islam akan membawanya kepada peranan sebagai tokoh yang menjadi panutan, terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam di masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi sosial yang dimiliki untuk dapat terlibat dalam kehidupan masyarakat harus merupakan cerminan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kompetensi sosial ini meliputi terampil berkomunikasi dengan siswa, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan komite, pandai bergaul dengan kawan dan juga mitra pendidikan. Terus yang kelima, kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual ini adalah pokok atau inti dari peranan guru agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan diri setiap guru, di mana guru pendidikan agama Islam ini diharapkan memiliki keikhlasan dalam mengajar serta tulus sepenuh hati dengan rasa pengabdian dan dedikasi yang tinggi serta mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan yang diyakini kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan itu. Kompetensi spiritual ini meliputi menyadari bahwa mengajar adalah ibadah, meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah, meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan juga pengabdian, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan juga penghormatan, menyadari dengan penuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan juga profesi. Terus yang keenam, kompetensi leadership atau biasa disebut dengan kompetensi kepemimpinan. Dengan kompetensi ini, guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu aktif, berwawasan luas, memiliki percaya diri yang tinggi, yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan, bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul, serta senantiasa memberikan solusi setiap permasalahan yang akan dipertanyai oleh peserta didiknya. Kompetensi leadership ini mengharuskan seseorang guru yang harus mengambil peran sebagai pimpinan, baik secara informal maupun secara non-informal, dalam arti bukan harus menjadi seorang kepala sekolah, akan tetapi bisa memberi dominan dalam kehidupan sekolah, baik di kantor, dengan sesama pendidik, maupun di lingkungan sekolah, dengan kelas, bersama dengan juga peserta-peserta didik. Itulah tadi 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI. Saya akhiri, jika ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.